Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Fiona Angelina Erlang Panjaitan dengan NIM 220302444126 dari kelas Biologi D. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian yang pertama, yaitu jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan berilah contoh implementasinya. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, menjadikan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik yang bersifat ekonomi, politik maupun sosial. Dan yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pandangan untuk mempersatukan Indonesia, karena Indonesia memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda, suku, ras, dan agama. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap butirnya, agar Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang. Contoh implementasinya, sila yang pertama, mempercayai keberadaan Tuhan, di mana setiap bangsa Indonesia atau setiap manusia yang lahir ke dunia pasti sudah memiliki kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, toleransi, di mana dalam negara Indonesia kita memiliki agama yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling toleransi di setiap agama yang ada. Yang ketiga, menaati semua ajarannya. Contoh implementasi sila kedua, yang pertama, kita harus memperlakukan orang lain sama, baik dia miskin maupun dia kaya. Yang kedua, kita memperlakukan diri kita sendiri dan juga orang lain itu adil dan juga sama. Contoh implementasi sila ketiga, yang pertama itu kita harus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, kita mencintai negara kita dengan cara menyukai semua produk-produk yang ada di Indonesia. Contoh sila keempat, yang pertama, menjunjung tinggi setiap asas yang ada di Indonesia. Yang kedua, melakukan gotong royong atau kerjasama untuk menciptakan kerukunan. Yang ketiga, menaati setiap aturan-aturan yang ada dan tertera di masyarakat. Contoh penerapan sila kelima. Yang pertama itu, selalu menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat dengan cara sopan dan santun. Yang kedua, tidak adanya aplikasi baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Yang ketiga itu, selalu melakukan kegiatan gotong royong untuk menciptakan kerukunan. Soal yang kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Terdapat 7 faktor yang menyebabkan kegagalan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama itu, perjuangan masyarakat masih bersifat kedaerahan, di mana pada saat itu masyarakat masih memikirkan daerahnya masing-masing. Itu dapat kita lihat dari perjuangan yang mereka lakukan secara terpisah-pisah. Yang kedua, kurangnya rasa persatuan dan kesatuan, di mana pada saat itu perjuangan yang mereka lakukan masih terpisah-pisah. Dan tak jarang hal itu terjadi karena belum adanya rasa senasib dan seperjuangan di antar bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada kurangnya rasa nasionalisme, di mana bangsa Indonesia itu belum sepenuhnya memiliki rasa kecintaan terhadap tanah airnya sendiri. Yang keempat, ada lemahnya persenjataan, di mana pada masa itu bangsa Indonesia hanya mampu membuat senjata yang terbuat dari bambu runcing secara tradisional, sedangkan bangsa Belanda sudah memiliki senjata-senjata yang yang bagus dan baik. Yang kelima, ada politik pecah belah, di mana bangsa Belanda menciptakan politik pecah belah untuk memecah belah bangsa Indonesia agar tidak bersatu. Yang keenam, ada perencanaan yang lemah. Itu terjadi karena pada masa itu strategi dan taktik yang diciptakan oleh para pahlawan
itu belum sempurna dan masih terjadi kekurangan pada saat melakukan perang seperti kurangnya obat-obatan dan pasokan makanan. Ketujuh, ada tingkat pendidikan yang lemah, di mana pada saat itu bangsa Indonesia masih memiliki pendidikan yang cukup lemah sehingga mereka belum mampu untuk menciptakan strategi-strategi yang baik dan benar saat melakukan perang. Soal yang ketiga, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, Pancasila membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antar golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadikan pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Yang menyebabkan pro dan kontra dari Piagam Jakarta itu terletak daripada isinya, di mana isi dari Piagam Jakarta yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana pada Piagam Jakarta yang pertama, yang isinya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Di mana ini menjadi pro dan kontra karena di negara Indonesia itu terdiri dari banyak agama. Ada agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana pada Piagam Jakarta ini hanya menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Di sini dia hanya menekankan untuk mereka yang beragama Islam saja. Hal itulah yang menuai pro dan kontra dari Piagam Jakarta. Soal yang keempat, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Jawaban nomor 4, nilai itu terbentuk dari prinsip dan pedoman hidup, di mana nilai yang dianut setiap masyarakat di Indonesia itu berbeda-beda atau yang disebut relatif atau tidak mutlak. Hal ini sesuai dengan apa yang kita anggap baik, belum tentu yang dianggap mereka juga baik. Contohnya itu seperti keluarga saya. Keluarga saya menuntut saya untuk belajar, sedangkan teman saya itu berasal dari keluarga yang mencintai seni, di mana dia juga memiliki ketertarikan terhadap seni dan orang tuanya tidak memaksa dia untuk menyukai yang tidak ia sukai. Dapat 3 nilai sumber. Yang pertama itu dari Tuhan, itu nilai kasih sayang, kejujuran, dan hidup sederhana. Yang kedua dari masyarakat, itu seperti di kalangan sosialita itu nilai kemewahan. Terus itu ada individu. Norma itu berasal dari sebagai makhluk hidup pasti kita membutuhkan orang lain. Dari sifat inilah yang membuat kita harus berkomunikasi dengan orang lain sehingga ada interaksi sosial. Dan dari hal inilah tidak jarang menimbulkan ketidakcocokan atau tidak serasian di dalam bermasyarakat. Di mana dari ketidakserasian inilah timbul yang namanya permasalahan di masyarakat sehingga muncullah norma. Norma itu merupakan aturan-aturan yang tertera di masyarakat yang harus ditaati. Karena norma itu berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat baik atau buruk. Sedangkan moral itu terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Contohnya itu ada nilai kerohanian, nilai kejujuran, dan sebagainya. Soal yang kelima, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di Indonesia juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberalis,
kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Bagaimana kita memposisikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibandingkan dengan ideologi lainnya? Menurut saya dapat memposisikan ideologi Pancasila itu di posisi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu merupakan suatu identitas bangsa dan juga sebagai suatu pandangan untuk memandang dunia. Dimana juga ideologi itu sebagai arahan atau pandangan hidup untuk mencapai suatu tujuan. Dan di sisi lain itu, mengapa ideologi Pancasila itu lebih penting daripada ideologi lainnya? Karena ideologi Pancasila ini sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya ideologi Pancasila tersebut, negara Indonesia itu menjadi lebih tentram, aman, dan rukun. Sekian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Pak. Selamat pagi.